Hai, ketemu lagi dengan saya Nurafni dari kampus Universitas Katolik Musikaritas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu new normal. Baru-baru ini kan sudah digemparkan dengan new normal nih pada saat COVID yang terjadi. Nah, sekarang saya akan memberitahu dulu apa itu arti dari new normal. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Adapun juga dari indikator new normal saat pandemi COVID-19. Pertama, tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Dan yang kedua, menggunakan indikator sistem kesehatan, yakni seberapa tingginya adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19. Ketiga, survei, yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak, sehingga dilakukan tes masif. Contoh itu tes rapid test, tes swab, tes begitulah. Lalu adapun juga protokol new normal. Organisasi Kesehatan Dunia atau juga disebut dengan WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan yang tinggi seperti panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah yang banyak penduduknya. Langkah pengendalian ini dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja itu mulai dari menjaga jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernapasan atau juga disebut dengan etika batu. Syarat new normal itu pertama, terbuktinya bahwa transisi COVID-19 telah dikendalikan. Kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasikan, mengisolasikan, menguji dan melacak kontak dan mengkarantinakan. Dan yang ketiga itu mengurangi resiko wabah dengan peraturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan yang tinggi, terutama di rumah orang yang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman yang padat. Dan pencegahan di tempat kerja diterapkan seperti jaga jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etika pernapasan atau juga disebut dengan etika batuk, resiko penyebaran imported case dapat dikendalikan, dan masyarakat ikut berperan terlibat dalam transmisi. Nah, dan adapun juga SAP dari new normal tersebut. Pertama, fase pertama itu dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020. Itu indikatornya itu pertama, industri dan jasa bisnis ke bisnis beroperasi secara social distancing dan persyaratan kesehatan. Dan yang kedua itu toko, pasar dan mall belum boleh beroperasi kecuali untuk toko penjualan masker, fasilitas kesehatan, dan makanan-makanan yang akan diperlukan pada masa new normal tersebut. Ketiga, sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan.
Dan yang keempat itu berkumpulnya maksimal 2 orang di dalam satu ruangan. Lalu olahraga di luar ruangan belum diperbolehkan. Olahraga di luar ruangan itu contohnya bisa sepak bola, bermain basket, dan lain-lain. Adapun juga fase yang kedua, yaitu pada tanggal 8 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu yang kedua itu usaha dan kontak fisik belum boleh beroperasi. Dan yang ketiga itu kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor itu belum diperbolehkan. Dan yang ketiga itu fase pada tanggal 15 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal tetap pada fase yang kedua. Evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang kedua itu kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Dan yang ketiga, kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Jadi selama ini misalnya di satu kelas itu ada 60 siswa, lalu terjadinya fase ketiga ini seperti fase new normal. Jadi dalam sehari itu hanya bisa untuk memuat 15 siswa atau 20 siswa dalam per hari. Dan yang keempat itu olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Dan yang kelima itu evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang. Adapun juga fase yang keempat itu pada tanggal 6 Juli 2020. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase ketiga dengan tambahan evaluasi. Dan yang kedua itu pembukaan terhadap restoran, kafe, bar, tempat nge-gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan ketat atau juga sesuai dengan protokol. Dan yang ketiga itu kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Dan yang keempat, pesisir keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Dan yang kelima, kegiatan ibadah dilakukan dengan jamaah terbatas. Dan yang keempat, dan yang keenam itu membatasi kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan. Fase yang kelima itu pada tanggal 20 dan 27 Juli. Evaluasi untuk fase 4 dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lainnya dalam skala besar. Dan yang kedua itu akhir Juli atau awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka, tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Dan yang terakhir itu evaluasi secara berskala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan untuk mengurangi pasien-pasien COVID-19 bertambah lagi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.